Kristen kental bang. Wih, Wih, ganteng. ganteng, Bu. ganteng, Maunya bang. ganteng. Mau belajar bang nama. Ya, ini ada tema ini, bagus sekali ini tema. Begini bang. Bentar bang. Siap. Si 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 Kristus penyesat dunia itu gimana bang? Iya, sesuai dengan nasihat Yesus. Yesus orang Yahudi menasihati orang Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Si Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, nubuatan Yesus ini tergenapi atau tidak? Saya juga bingung dengan agama saya sendiri nih bang. Tergenapi. Yo. Tergenapi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan Kristus itu mana? Makanya bang, jangan perpuluhan mulu. Bang. Begini bang. Jangan keluar mulu. Iya, gimana? Apakah kita Kristen itu kan kita berbuat baik di dunia ini bang? Apakah ada balasannya nanti di akhirat? Kalau perbuatan baiknya itu kemudian dilakukan dengan meninggalkan penyembahan terhadap Kristus palsu, ya pasti masuk surga. Tapi kalau masih tetap menyembah kepada si palsu, maka berbuat baik setinggi langit pun diupah saja dengan neraka. Tapi itu menurut Islam kan bang Juma? Oh, bukan, itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Oh, menurut Yesus. Iya, menurut Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu. Pekerjaan yang sama Yesus ajarkan bang Juma. Nah, Yesus menyembah kepada siapa? Allah Bapa. Adakah Yesus menyembah kepada Yesus? Berarti Enggak ada. Menyontohkan. Nah, terus kenapa Anda menyembah Yesus yang adalah hamba Tuhan? Yesus menyembah kepada Tuhan, kenapa Anda menyembah Yesus? Itu langsung connect bang Juma, langsung connect. Wah, langsung connect macam menelpon aja langsung connect. Kan Yesus itu perantaranya, anaknya yang tunggal. Jadi Kenapa disembah perantara? Gak boleh Anda menyembah. Nah, silakan. punya dia Tuhan kan bang? Hah? Kenapa? Kita ini punya dua Tuhan gak bang? Ada Allah Bapa, Ada Yesus, ada merpati juga. ada Allah Bapa. Itu kan Merpati juga. dua Tuhan bang. Apa satu bang? Ada 3 di rumah Ini merpati. bang. Masih sering ke gereja? Iya bang, itu pun kadang-kadang. Ajak pendetanya diskusi. Pendetanya diajak aja Saya kalau diskusi. naik sama Abang Zuma ini ketar-ketir ini. Suruh pendetanya ke sini. Ini bang, Iya. saya enggak ada ini apa bang. Islam itu juru selamat ya bang. Kalau kita masuk Jalan. Islam itu kita itu masuk surga kan? Masuk surga, jaminannya jelas. Coba tunjukkan kepada saya masuk Islam itu masuk surga bang. Al-Quran surah Fussilat ayat 30 atau di dalam Al-Quran Gimana itu bang? surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11.
ulaika warithun. Itu jelas itu. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, sedangkan di agama Anda tidak ada jaminan surga. Nggak ada. Kalau di Islam itu jelas sekali jaminannya. Masa Bang? Iya, mana? Mana Terus dalilnya? gunanya kita ke gereja apa Bang? Untuk nyetor perpuluhan nantinya. Itu dibohongin pendeta itu. Harusnya suku Lewi perpuluhan itu bang. Begini Bang, coba saya mau memperdalam. Aduh, saya juga bingung ini Bang. Gimana? Usianya berapa, Amal Jo? Mak saya sudah tidur Bang, mak saya sudah tidur, jadi nggak boleh ribut kuat-kuat Bang. Oh iya. Gimana Bang? Usianya berapa tahun? Sebelumnya usia saya Bang 17 Bang. Aku juga, aku sebelumnya 5 tahun. 17 Bang saya. Sekarang. Bang cuma nggak pusing setiap malam ngadepin kayak gini. Ini gimana Bang? Iya, masih muda. Terus gunanya kita ke gereja apa Bang? Gunanya ke gereja itu ya untuk nyanyi-nyanyi. Emang ada ya, coba Abang Jumat tunjukkan kepada saya itu nyanyi-nyanyi itu apa Bang? Nyanyi-nyanyi itu disuruh Yesus ya Bang? Tuhan kita. Enggak ada. Lah, apa Bang? Itu nggak ngerti. Yesus sudah pernah mengajarkan manusia ke gereja. Enggak ada. Terus kita ke gereja ini Bang, Supaya terdaftar sebagai anggota gereja dan supaya bisa menyerahkan 10% dari hartanya setiap bulan. Gitu. Tiap bulan dimintai kan perpuluhan. iya. Berapa dibayar biasanya? Kalau nggak bayar pasti diteleponin kan? Waduh, Iya. Bang. GBI biasanya gitu. Setor berapa biasanya setiap bulan? Cepet. Mak gua yang bayar Bang. Berapa biasanya katanya mak? Ntar gua tanya dulu Bang. Iya, bangunkan coba tanya dulu. Ini kalau saya masuk Islam, gua dibakar ini Bang. Dibakar sama siapa? Kalau gua masuk sama mama gua lah Bang. Dibakar sama maknya kalau masuk Islam. Jap. Coba. Si bangun mama dulu. Ini lagi live sama Bang Juma Mak. Berapa setoran per bulan? Bang. Hah? Kenapa? Tolong ajarin saya Bang. Ajarin apa ini? Aku Ini tanya dulu. gimana ini Bang? Ada hadis gak Bang yang di Hadis. Sampai ke hadis. Dapat dia hadis. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah. Dalam Islam
Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, wa abshiru bil jannah, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka dengan memperoleh surga. Itu Al-Quran mengatakan. Al-Quran surah Fussilat ayat Berarti 30. kalau kita Islam surga. berarti kalau kita masuk, nah Kristen bang, Kristen neraka. siapa Dalilnya bilang bang? Matius 7 nomor 22-23. Yesus yang bilang. Matius 23 nomor 15. Yesus yang bilang. Matius 23 32 36. Yesus yang bilang, bukan aku. Bunyinya gimana? Gimana bang bunyinya? Bunyi ayatnya, dalilnya. Dia bilang gini. Nah, bacakan Yakobus. Yakobus ini Katolik dia. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pembuat kejahatan itu menurut saudara kemana? Surga atau neraka? Neraka lah. Neraka bang. Nah, neraka. Enyahlah daripadaku, pergilah dariku. Kamu adalah pembuat kejahatan, kamu adalah penghuni neraka. Matius 7:22-23. Sederhana kok itu. Kalian aja yang mengeraskan hati. Aku kalau jadi kalian, mana mau aku masuk ke neraka. Aku langsung langkah 1000 tinggalkan gereja Kristen. Bodoh amat. Siapa yang mau ke neraka, cek? Dipikir neraka itu asik di sana. Siksaan paling ringan di neraka itu adalah kita menggunakan sendal yang sudah disiapkan. Begitu pakai sendal itu, otak di dalam mendidih kayak minyak kelapa yang sedang menggoreng. Itu siksaan yang paling ringan, dan itu dialami selama-lamanya, kekal. Mau ke neraka, mau. Gua juga bingung bang. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, silakan. Kalau di Al-Quran itu adakah maksudnya selain dari agama Islam itu masuk neraka gitu dalilnya? Ada. Tapi mereka orang-orang beriman. Pada masa Nabi Muhammad belum diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, mereka udah tertolak imannya. Kenapa tertolak imannya? Karena kitab mereka sudah mengalami yang disebut pencampur bauran dengan ajaran manusia. Dicampur aduk. Ajaran Nabi yang datang kepadanya dicampur adukkan dengan ajaran manusia. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya dulu sebelum Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu memilih Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Wa laqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel. Sebelum Islam datang, yang dipilih oleh Allah adalah Bani Israel. Kata Allah di sana, apabila engkau tekun menjalankan perintahku, membantu utusanku, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi ketika dikatakan oleh Allah, wala udkhilannakum jannah, akan tetapi paman kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang tidak beriman kepada yang demikian itu, yaitu beriman kepadaku, menjalankan perintahku, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, faqad dalla sawa'as sabil,
Kata Allah, barang siapa yang tidak beriman malah dia kufur kepadaku, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, maka Nabi Muhammad datang. Kenapa Nabi Muhammad datang? Karena Nabi Musa diutus ditolak, Nabi Isa ditolak, bahkan ingin dibunuh. Lalu setelah ingin dibunuh, nggak selesai sampai di situ. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai jualan, sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani disebut Isaus. Masuk ke Indonesia bernama Yesus. Itu jadi pembangkangan demi pembangkangan yang terjadi oleh ahli kitab kepada utusan Tuhan. Itu tidak hanya sekedar upaya membunuh Yesus. Setelah Yesus ingin mereka bunuh dan ada penyaliban, korban yang di atas salib itu pun dijual kemana-mana bahwa itu adalah Tuhan yang turun ke bumi yang hapus dosa. Itulah penyesatan yang nyata. Makanya saya katakan si Kristus penyesat dunia. Begitu. Masa Tuhan mati dibunuh manusia? Nah, gimana? Tuhan mati dibunuh manusia. Maka setelah mereka menolak Nabi Isa, Yesus, Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad supaya semua manusia bisa beriman kepada Nabi Muhammad, supaya semua manusia mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, supaya semua manusia bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad datang memberikan jalan menuju ke surga. Sebab jalan yang ditunjukkan Nabi Musa sudah dirusak. Jalan yang ditunjukkan Nabi Isa, Yesus sudah dirusak. Maka Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, selesai, tamat riwayat. Anda mati meninggal dunia, Anda masuk ke dalam neraka kekal di sana. Mau? Mau ke neraka? Mau? Enggak. Ya udah. Asyhadu. Yesus mengatakan apa? Hidup kekal itu engkau mengenal, engkau bersaksi, mengenal, engkau menyadari, engkau memahami bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah, dan aku adalah rasulnya. Mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu di Yohanes 17 nomor 3. Nah sekarang kalau Anda mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak mungkin makhluk yang keluar dari kubur juga Anda tuhankan. Tidak mungkin anak Maria juga Anda tuhankan. Tidak mungkin Yesus juga Anda tuhankan. Karena Anda telah mengenal satu-satunya Tuhan itu, yaitu Allah yang bukan manusia, bukan anak manusia, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak sama dengan apapun, yang menghidupkan dan mematikan. Nah sedangkan Yesus hanya dikenal sebagai Rasul. Kita mempersaksikan dia sebagai Rasul. Sekali lagi, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah kalian mempersaksikan bahwa dialah Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Gua mau nanya boleh lagi? Boleh. Nanti Amal Jo yang jawab. Kalau Nabi yang diutus Bani Israel di Al-Quran itu, Nabi siapa aja Bang Juma? Termasuk Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Itu. Tapi kalau Nabi Isa yang dikatakan akan kedatangan yang bernama Ahmad itu diutus untuk Bani Israel, bukan itu? Siapa? Yang Nabi Isa katanya di Al-Quran itu ada Nabi Isa untuk Bani Israel. Tapi dia mengatakan akan datang Nabi yang bernama Ahmad di Al-Quran. Itu Ahmad Siap. itu di Bani Israel apa di luar Bani Israel yang bernama Ahmad? Jadi bukan dari Bani Israel, tapi dia diutus untuk Bani Israel. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir.
Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Itu kata Quran. Telah datang kepadamu wahai ahli kitab cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menuntun kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihla manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan mengikuti dia, dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti petunjuk Allah, maka engkau akan terselamatkan. Gitu. Jadi makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kenapa tugas daripada Ruh Hamid? Ruh Hamid tugasnya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Berarti dia diutus untuk seluruh dunia. Itu. Ruh Hamid ini diutus untuk seluruh dunia. Bangsa Israel ada dalam dunia enggak? Ada dalam dunia. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mereka juga. Berarti Makanya kalangan Bani gimana? kalangan Bani Israel itu setelah datang yang bernama Ahmad itu harus mengikuti Nabi yang Ahmad itu. Iya betul, benar sekali. Mereka harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu peringatannya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hasa kitabu musaddiq lisanan Arabiyya liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Nah, gitu ayatnya. Jadi Al-Quran itu datang menyatakan diri bahwa sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Dan Al-Quran kemudian datang menjelaskan kitab-kitab tersebut, membenarkannya dalam bahasa Arab sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Termasuk kalian. Kalian kan orang zalim tuh. Sudah tahu Yesus bukan Tuhan, dituhankan. Itu zalim. Sudah tahu Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Sudah tahu Yesus bersunat, kalian tidak bersunat. Sudah tahu Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Sudah tahu Yesus menyembah Tuhan, kalian malah menyembah Yesus. Itu zalim. Makanya Al-Quran mengatakan alladzina zalamu, sebagai peringatan kepada orang-orang zalim, dan memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa busyra lil muhsinin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa mereka yang berbuat baik? Yang meninggalkan perbuatan jahat. Siapa yang berbuat jahat? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak pencipta langit dan bumi. Kalian sekarang masih bisa memilih karena masih di dunia. Begitu nanti Anda selangkah masuk ke alam kubur, Anda di sana seperti orang yang dijepit oleh cor kiri kanan. Dicor Anda di dalam kubur, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, silakan. Bang, kalau kita nantinya udah di alam kubur ini, Bang, apakah kita akan ada pertanyaan juga sama dengan saudara kita Muslim, siapa Tuhanmu gitu, Bang? Ya jelas. Jelas ditanya. Tapi yang menjawab itu adalah amalan kita ketika di bumi. Apa yang Anda katakan ketika ditanya? Kamu ketika di bumi, Tuhan lu siapa? Yesus. Di mana Yesus masuk dalam daftar Tuhan? Nggak ada. Pasti itu. Kalaupun kita tidak ditanya secara langsung siapa Tuhanmu, tapi keselamatan kita itu ditentukan oleh keadaan kita di bumi menyembah kepada Allah. Walaupun kita tidak ditanya siapa nabimu, tapi amalan kita di atas muka bumi ini, ketika kita kemudian mengikuti Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka di alam kubur amalan-amalan yang kita lakukan sebagai pengikut Rasulullah
menyelamatkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ketika kita hidup di bumi, ketika ibadah hanya menghadapkan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka di alam kubur tanpa ditanya pun, maka keadaan kita akan terselamatkan. Karena ketika kita di bumi, hati kita hanya tertuju kepada Allah saja. Ketika pun kita tidak ditanya apa kitabmu, tapi dalam kehidupan kita di bumi, hidup kita cerminan hidup kita dalam prosesi ibadah dalam roh dan kebenaran, melakukan amalan berdasarkan wahyu Tuhan, maka kita selamat dalam kubur sebagaimana selamatnya kita oleh karena kita menjadikan Al-Quran sebagai penuntun dalam hidup kita di bumi. Jadi tanpa ditanya, keadaan kita mencerminkan jawaban. Tanpa ditanya, pengingkaran kita di bumi menjadikan cerminan keadaan kita di sana. Artinya bahwa kalau nggak percaya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya, yakinilah dan percayailah bahwa kondisi kita di kuburan ditentukan oleh keadaan iman kita ketika kita hidup di bumi. Tahu nggak saudara-saudara sekalian, betapa banyak malaikat yang menunggu kita di alam kubur, ingin sentil kuping, ingin sentil mata, ingin nampar muka, ingin injak leher kita, ingin kemudian tumbuk muka kita. Kenapa? Malaikat melihat kita begitu sombong ketika engkau hidup di dunia. Kutunggu kau di alam kubur ya. Sombong kau. Kau disuruh menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah kau menyembah kepada ciptaannya. Tunggu kau. Tunggu, ku cabik-cabik, ku cincang-cincang kau nanti di alam kubur. Di bumi belum, karena Tuhanku mengatakan kau diberi untuk beribadah. Tapi ya, kau tidak manfaatkan waktumu untuk ibadah, menyembah kepada Tuhan, malah kau menyembah kepada hantu. Tunggu kau. Kau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kau menganggap pencipta langit dan bumi itu kecil, sampai panggilannya kau sepelekan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau disuruhkan, hartamu bukan Tuhanmu, pangkatmu bukan Tuhanmu, wanitamu bukan Tuhanmu. Tuhanmu itu hanya Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Datang ibadah kepadanya, tapi kamu sombong. 5 kali sehari diperdengarkan di kupingmu seruan itu, tapi kamu sombong. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu disuruh, tapi kamu lebih menyanjung artis. Kau lebih mengikuti idolamu, orang yang pernah cebok, yang penting ganteng, nyanyi di panggung, tampil di layar. Kau sanjung-sanjung dia sebagai junjunganmu. Tapi kau lupa ada orang yang berjaya kerajaannya sampai hari ini. Kau tidak pernah berpikir siapakah beliau ini. Kenapa orang seluruh dunia berlomba-lomba datang berziarah ke tempatnya. Kau tidak pernah mikir itu, padahal sudah diserukan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Kamu lebih sombong, kamu lebih percaya kepada orang-orang yang ada di layar kaca, yang mandi pun tidak pernah. Kamu sombong kepada Allah. Diseru kalian untuk datang sujud kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Tapi kalian lebih sujud kepada harta, lebih sujud kepada duniawi, lebih sujud kepada apa yang menjadi nafsumu. Diajak kamu untuk menang. Hayya 'alal falah. Diajak kamu menuju kepada kemenangan, tapi kau malah menuju kepada kebinasaan. Kau diberi kaki agar kau melangkah menuju kepada kemenangan,
tapi kau malah menggunakan kakimu menjauh dari kemenangan. Apa yang terjadi? Mati kau dalam kubur, disentil sama malaikat, dipijak sama malaikat, mulutmu diremas-remas sama malaikat mulutmu. Karena hidupmu hanya kau gunakan untuk merasakan duniawi tok. Seakan-akan kamu hidup terus-menerus. Seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Padahal kau dicipta dalam keadaan sempurna, namun kau tidak pernah mendengarkan seruan-seruan langit yang ada di sekelilingmu 20 kali 24 jam setiap hari, 5 kali dalam sehari kau diseru, tapi kupingmu kau tidak pernah gunakan untuk mendengarkan itu. Walaqad sara'na li jahannam, aku Allah akan penuhi neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, penuh dengan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya mata, tapi mereka tidak menggunakan mata itu untuk melihat kemudian tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan. Mereka hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Nah, oleh karena kalau itu, kita berdua nih masuk Islam, apakah kita surga, Bang? surga dijamin, surga itu udah pasti, itu jaminan surga. Masuk Islam itu surga. Walaupun dosa, Di Islam kalau kita walaupun punya, dosa kita banyak, Bang. iya, diampuni oleh Allah dosa-dosa itu. Kalau kita Islam, seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Yang penting kita mengikuti instruksi dari Allah. Dosa-dosa kita dihapuskan. Yang penting jangan menyembah kepada Yesus. Jangan menuhankan Yesus. Karena Yesus hanyalah makhluk yang menyembah kepada Allah juga. Begitu. Al-Quran menjelaskan, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Al-Quran itu adalah legitimasi umat Islam untuk mendapatkan surga. Dalil. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu ucapannya itu diaplikasikan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh, maka kabarkanlah kepada mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu sungguh-sungguh dalam kesaksiannya benar-benar mengaplikasikan bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, semuanya tidaklah menjadi prioritas utama selain Allah saja, maka beritakan kepada mereka wa absyiru bil jannah, kabarkan dengan kabar gembira tentang dia akan memperoleh surga. Itu jelas itu. Jadi kami umat Islam tidak pernah ragu. Makanya umat Islam itu setiap hari belum juga selesai bekerja ada lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua gerakan, semua keadaan, semua pekerjaan, jual beli, stop, bergerak menuju kepada Quran, menuju kepada kebenaran Quran, yaitu ibadah, menyembah kepada Allah. Surga itu sholat maghrib, belum selesai kita ngetik-ngetik, bunyi lagi panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti pekerjaan, menuju lagi ke masjid, sholat lagi. Sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Artinya apa? Bahwa kita memprioritaskan tiada Tuhan selain Allah. Benar-benar Allah yang kita besarkan dalam kehidupan kita. Adapun mencari hidup, bekerja, itu hanya kita jadikan sebagai pendukung ibadah kita kepada Allah, bukan menjadi prioritas utama. Makanya pebisnis yang bagus, pedagang yang sehat, pedagang yang kemudian kuat, itu adalah mereka yang berdagang dengan Allah, berbisnis dengan Allah. Nah, itu dia pedagang yang kuat. Begitu adik-adik sekalian. Jadi ya hidup ini, coba, ada paman saya baru-baru meninggal yang lagi viral. Itu paman saya sendiri, mantan lurah desa Buntu Barana yang ada di Belopa sana. Itu paman saya sendiri, 100 tahun lebih usianya, meninggal juganya. 100 tahun baru-baru meninggal dunia. Coba, itu paman saya 100 tahun meninggal. Kita jarang bisa sampai 100 tahun. Paling limpul 60, 70, 80. Santer-santernya berhenti di situ. Habis itu kemana? Pindah alam. Harta yang kita upayakan, harta yang membuat kita botak memikirkan. Wanita yang kita benar-benar kejar sampai kita dapatkan, jabatan yang kita kejar sampai nggak tidur kita dapatkan, ditinggal semua menuju kepada ketiadaan. Setelah kita masuk ke alam kubur, apa yang kita lakukan di sana coba? Makan, berpikir, mau memberikan kesempatan untuk kita beribadah? Nggak ada. Kita di alam kubur, ya sudah selesai. Tugas kita sudah selesai di dunia. Kita tinggal menghadap ke depan. Tidak ada ke kanan, tidak ada ke kiri. Semua ke depan. Dan celakanya, kalau kita dalam kehidupan di bumi ini salah memilih agama, maka di alam kuburlah tempat penyesalan yang sangat luar biasa. Tuh. Jadi kalau salah agama kita, waduh, jangan dipikir main-main. Gimana? Ntar kalau kita masuk Islam ya nih bang, terus kita diampuni bang. Ini ada typing di bawah bang, katanya kalau masuk Islam, ntar nggak ada dosa bang, nggak ada dosa. Iya, kalau adik ini masuk Islam, seluruh dosa, seluruh kehilapan yang pernah adik lakukan itu semuanya dihapuskan oleh Allah. Dan amalan-amalan yang pernah adik lakukan itu dicatat oleh Allah dan tidak dihapuskan kemudian. Itu yang perlu dipahami. Jadi Allah tidak menghapus amalan kebajikan, namun Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Seperti seperti kertas yang kembali bersih, seperti kertas yang tidak ada noda, setitik pun tidak ada celah. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang mu'allaf. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 38, bagaimana dijelaskan di sana bahwa orang-orang yang mu'allaf, yang meninggalkan kemudian perbuatan-perbuatan penyembahan terhadap Tuhan selain daripada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Nah, saya mau nanya, apakah adik ini mau dihapuskan dosanya? Mau nggak dosanya dihapus? Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, wahai nabiku Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir,
jika mereka berhenti dari kekafirannya, jika mereka berhenti menjadi orang Kristen, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, yang telah mereka perbuat, yang telah mereka kemudian lakukan. Maka begitu mereka masuk Islam, in yantahu yughfar lahum maka salaf, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan akan diampuni oleh Allah. Surah Al-Anfal ayat 32. Ini Yakobus mau minat enggak? Masih hidup kau, Dek? Iya dong. Iya. Bang Juma lagi makan, Bang Juma. Oh, lagi makan. Kalau saya Kristen itu sudah takdir saya Kristen ya, Bang? Oh, enggak. Anda dalam hal ini diberi oleh Allah akal sehat untuk memilih. Mau Islam, kalau Islam surga, kalau Kristen neraka. Tinggal Anda pilih sekarang. Kalau Anda masih memilih Kristen dan mati dalam keadaan Kristen, berarti Anda yang menorehkan takdir Anda sendiri ke neraka. Anda sekarang Kristen, lalu masuk Islam, berarti Anda adalah penghuni surga. Semua dikembalikan ke Anda. Dan itu wa qulil haqqu mir rabbikum. Sudah ditahu kebenaran dan kesalahan-kesalahan itu di atas muka bumi ini. Barang siapa yang ingin beriman, barang siapa yang mau kafir, kufur, ingkar terhadap kebenaran itu terhadap Allah, silakan, semuanya dibolehkan. Tetapi ada konsekuensi, ada akibatnya nanti. Kalau kau mati dalam keadaan memilih kejahatan, kekafiran ini, neraka. Kalau kau mati memilih Islam, tinggal dipilih. Tanya adik ini, Tuhan itu satu apa tiga? Mana yang betul? Kan di agama ya kan, Bang? Kalau Bapak Allah Roh Kudus ada berapa? 3, Bang. 3. Sementara Tuhan yang benar itu dalam Islam cuma satu. Menurut adik, yang masuk akal Tuhan itu 3 atau Tuhan itu 1? 1, Bang. 1. Karena kalau ada 3 Tuhan, nanti mereka akan berkelahi itu. Karena Tuhan itu kan yang maha kuasa. Iya tahu? Tuhan maha kuasa. Jadi kalau ada 2 Tuhan, apalagi 3, tiga-tiganya berkuasa, perang jadinya. Coba di Indonesia dipimpin 3 presiden. Masing-masing presiden mau melakukan kebijakan yang lain, yang satunya mau kebijakan yang lain. Tidak ada yang mau mengalah. Apa yang terjadi? Perang Indonesia ini antara pengikut presiden yang satu dengan pengikut presiden satunya, perang. Ini presiden aja bisa kacau dunia, apalagi Tuhan. Lebih dari 1, alamak. Jadi yang masuk akal itu Tuhan itu 1. Yakobus sudah dengar enggak? Enggak dengar dia. Kupingnya udah mulai penuh cacing. Yang kedua, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu, tempat bergantungnya makhluk.
benar mana menurut adik ini? Tuhan tempat kita bergantung, Tuhan tempat kita berharap, Tuhan tempat kita meminta, atau Tuhan digantung oleh manusia? Mana yang betul? Atuh bang, saya juga setiap hari minta, bermohon. Berarti yang benar adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Betul? Iyalah tempat. Nah, terus yang di belakang tembokmu itu di dinding, siapa itu menggantung di situ? Bajangan itu bang, di bajangan. Pajangan, tapi kan dia pernah digantung sama manusia. Pikirlah Ya. itu, mana ada pernah Tuhan digantung? Yang ada Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan bergelantungan. Oh, Tuhan bergelantungan disalib. Pengorbanan namanya juga bang. Apapun ceritanya, kok Tuhan berkorban. Ada itu Tuhan berkorban. Pula Tuhan berkorban. Lu pikir kekasihmu, aku rela berkorban, asal kamu si janda anak 7 jadi biniku. Apa pula? Bang Juma ini kadang lucu juga ya. Bukan lucu, itu real. Nah, kembali kepada adik Jo ini. Mana yang rasional menurut adik? Tuhan tempat manusia bergantung atau manusia yang menggantung Tuhan? Mana yang rasional? Yang pertama bang, kayaknya. Masuk. Top. Akal berfungsi. Yang ketiga, ketika dikatakan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, dibandingkan Tuhan berasal dari anak-anak manusia. Tuhan punya sepupu, Tuhan punya adik kandung, kakak kandung, Tuhan punya tante, Tuhan punya opung, Tuhan punya bibi, Tuhan punya sepupu. Mana yang betul? Tuhan tidak bersilsilah, Tuhan tidak punya kartu keluarga, Tuhan tidak ada kemudian keturunan, atau Tuhan itu satu kampung, punya adik, punya tante. Kenapa kau sombong, Dek? Aku ini sepupunya Tuhan. Enggak gitu lah Bang Juma. Ibu ini kenapa sombong kali? Lu jangan macam-macam. Gue ini Elizabeth, ponaan gue itu Tuhan loh. Datang juga nih Zakaria sombong kali. Kau main gaplek, kau salah-salah angkanya. Itu tidak begitu main gapleknya. Kok double 6-nya kau bilang double 5. Gue ini omnya Tuhan, lu mau ngapa? Ponaan gue Tuhan. Ngerti nggak sih lo? Oh iya, pamannya Tuhan. Coba, mana yang masuk akal? Tuhan punya opung, atau Tuhan itu tidak bersilsilah, tidak punya anak, tidak punya kakek, tidak punya paman? Mana yang betul? Yang betul yang mana? Tidak bersilsilah seharusnya Bang. Tidak bersilsilah. Inilah silsilah Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan tidak sama dengan ciptaannya, tidak sama dengan makhluk, tidak setara dengan apapun. Atau Tuhan mirip Bang Suma. Andai Tuhan hidup di zaman sekarang, Tuhannya saudara kami Kristen hidup di zaman sekarang, maka Tuhannya orang Kristen juga main HP. Pasti itu. Pasti kalau Yesus hidup zaman sekarang, hari Minggu ya pakai sepatu roda, main seluncur-luncuran, ke waterboom juga. Iya pasti. Ada merek HP terbaru, ganti HP juga. Foto-foto selfie juga dia. Apalagi dia punya kelebihan, bisa jalan di atas air. Oh, viral. Betulan. Kapal laut bisa ini. Kapal laut bisa tutup pabrik. Loh, bukan menghina, itu keadaan logika.
air di rumahnya menjadi anggur. Pabrik pabrik anggur itu tutup. Serius. Abang nggak takut? Gimana? Nggak takut dosa ya? Itu bukan dosa, itu fakta. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, apakah dia masih, mohon maaf, apakah dia akan ketinggalan zaman? Orang semua pakai HP, anak kecil aja pakai HP. Pasti dia juga pakai HP. Nada deringnya mungkin lagunya Trio Macan. Iya dong. Berarti ngijilinya juga pakai HP. Pakai HP. Pakai HP. Bisa jadi dia hafal lagunya ada Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun yang sedang mainin HP. Bisa jadi. Loh, dia diimani sepenuhnya manusia. Dia diimani sepenuhnya manusia kan? Sebagai sepenuhnya manusia, sudah pasti dia main HP. Cuman mungkin HP kita kecil seperti ini, karena dia tuan HP-nya sebesar lapangan bola. Mungkin. Dosa Bang Juma nanti akan yakin akhir zaman. Kamu aku udah bilang, apakah Tuhan itu setara dengan manusia atau tidak? Kutanya, setara dengan manusia atau tidak? Sahabat Bajul. Enggak. Berarti yang benar adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang betul. Itu yang benar. Sehingga ketika Anda mengatakan Bang semua berdosa, justru saya sedang meneguhkan ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Selesai. Sederhana bukan? Sederhana. Maka Yesus mau datang hidup di zaman sekarang, mau jadi pemain bola, bintang lapangan, mau jadi artis, mau atau apapun itu, dia memang wajar karena dia manusia seutuhnya yang diberkahi oleh Allah, yang diberi kemuliaan sebagai nabi rasul untuk kaumnya Bani Israel dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang ada pada dirinya. Sederhana itu kalau mau sehat. Gitu sudah. Saya pertanyaan Bang. Ya, silakan. Kenapa saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus itu Bang selalu dikabulkan? Tepuk tangan, ini pertanyaan yang sangat baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih. Tuhan itu maha pengasih. Anda minta rezeki kepada pohon, Allah tetap kasih. Kenapa? Anda makhluknya, Anda makhluk ciptaannya. Allah minta rezeki kepada batu, Allah kasih. Tapi karena Anda nggak berakal, Anda berpikir yang ngasih batu, besok datang lagi ke sana. Andai saja Allah itu tidak maha pengasih, maka semua ciptaannya berupa manusia yang tidak berdoa kepadanya, yang tidak menyembah kepadanya, dibunuh, dibuat busung lapar sebelum mati. Lu nggak berdoa sama aku, lu nggak nyembah sama aku, udah aku nggak kasih rezeki sama lu, mati lu, mampus. Maka yang hidup cuman yang menyembahnya. Berarti semua orang akan melihat nih, wah Islam ini Tuhannya betul, karena cuman Islam yang kaya, karena cuman Islam yang tidak sakit, karena cuman Islam yang doanya dikabulkan. Berarti semuanya
hanya ada di Islam. Berarti Tuhan Islam itu betul, maka seluruh manusia akan masuk ke Islam. Lalu apa fungsinya iman? Apa fungsinya iman? Apa fungsinya akal? Yang nggak ada lagi. Justru kita dicipta oleh Allah berbeda-beda dengan konsep free will supaya ada ruang iman, supaya kita mencari, supaya ada ruang akal, supaya kita berpikir mana Tuhan yang benar. Aku tengok di gereja yang parkir mobil mewah, aku tengok di masjid yang parkir mobil mewah, aku ke vihara juga mobil mewah. Mana Tuhan yang betul? Orang Kristen sakit, orang Islam sakit, orang Hindu sakit, semuanya kok rata. Anda mengatakan, kenapa setiap saya berdoa Yesus mengabulkan? Sama. Kenapa setiap Bang Suma berdoa selalu Allah kabulkan? Tinggal satu belum dikabulkan untuk nikah lagi. Kenapa gitu loh? Berarti Tuhan Anda betul gitu, dan Tuhan saya juga betul. Berarti ada dua Tuhan. Oh, enggak begitu polanya. Yang benar adalah Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah itu Maha Pengasih. Anda sembah atau tidak Anda sembah, Tuhan yang betul akan memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya. Malu Allah itu mengaku Maha Pengasih kalau dia pelit, tidak memberi. Ini hendak nyembah aku nggak kasih oksigen. Alamak, tidak begitu. Anda minta, coba buktikan ya, buktikan. Berhenti meminta kepada Yesus, berhenti. Besok adik buktikan, adik punya sendal jepit. Ada sendal, ada. Nah, besok ambil yang sebelah kiri, simpan di depan Anda. Habis itu Anda minta ke dia, sandal jepit, berikan kepadaku rezeki ya. Itu Bang Juma. Nah, bagus. Ini jawaban yang ketunggu. Wahai sendal jepit, berikan aku rezeki. Buktikan besoknya. Apakah sama ketika Anda minta ke Yesus dengan sama minta Anda kepada sendal jepit? Pasti sama. Pasti sama. Bahkan Anda tidak berdoa pun, orang-orang ateis itu, orang-orang ateis yang tidak berdoa kepada Tuhan pun terpenuhi kebutuhannya. Kenapa? Tanggung jawab Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih itulah yang memenuhi apa yang kita butuhkan. Aku yang menciptakan engkau. Makanya Al-Quran mengatakan sanurihim fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Quran. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Aku penuhi tanda-tanda kebesaranku di seluruh penjuru dengan kaum yang berdoa kepada orang yang juga sedang berdoa. Lebih gila itu Bang. Nah, gila juga. Di Taman Getsemani Yesus berdoa semalam-malaman bersungguh-sungguh. Iya Bapak, sekawan. Habis itu belum selesai doanya ada yang batuk di belakang. Ngapain lo? Aku sedang berdoa kepadamu. Matamu. Aku sedang berdoa ke atas, kau berdoa padaku. Udah kau ditunjang pakai kaki kuda. Orang gila. Aku berdoa kepada Bapak, lu berdoa kepadaku. Kampret lo. Sama. Andai saja sandal jepit itu bisa bicara, apa kata sandal jepit? Ku tampar juga kau ya. Aku sudah setiap hari dipijak ke toilet, aku dipijak. Lu berdoa sama aku, gila kau ya. Untung sandal itu nggak ngomong. Kalau dia ngomong, udah. Ku tampar juga kau ya, kata sandal. Tiap hari aku dipijak, kau berdoa pula sama aku. Aku tiap hari berdoa kepada Bapak. Kau sibuk pula berdoa padaku. Dasar ampoleng. Tapi saya juga berdoa kepada Bapak Bang Juma. Tapi kau berdoa juga kepada hambanya, berarti menduakan. Yang benar itu adalah, duhai dikau pencipta alam semesta,
Itu betul-betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Itu baru betul. Doanya betul. Doa kita sampai. Coba ya, coba. Al-Quran mengatakan apa dalam surah Qaf ayat 16? Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Jadi Anda berbisik pun di balik batu, Tuhan tahu. Apalagi Anda keluar-keluar di depan sendal, sendal, berikan aku rezeki. Tuhan yang maha mendengarkan bisikan manusia tahu kau lagi butuh rezeki, dikasih. Terima kasih yang sendal. Nah sekarang apakah sendal yang memberi? Yang dibutuhkan sekarang ini kesadaran mutlak, kewarasan hakiki yang dibutuhkan. Mana ada sendal bisa memberikan? Mana ada manusia bisa memberikan? Sementara dia aja siang malam berdoa kepada Sang Yang Maha Memberi. Itu jadi maka yang dibutuhkan itu akal. Makanya Yesus mengajarkan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Tuh, dengan akal, bukan dengan iman. Karena dengan akal iman kita betul. Kalau dengan iman akal belum tentu betul. Contoh, ada orang beriman Maria melahirkan Tuhan. Iman tuh iman. Akal gimana dibuat? Menangis. Karena akal mengatakan, kok bisa si bayi ini Tuhan? Coba pegang jari-jarinya. Hei bayi, kau Tuhanku? Iya. Aku mau jawaban, kau Tuhanku pencipta yang kita. Iya. Imanku mengatakan lu Tuhan, tapi akalku menolak. Jadi yang benar itu kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Akal dulu akan menumbuh. Lah sudah dibilang, sendal, berikan aku popok. Aku udah mencret. Iman, sendal, akal menolak. Gak bisa. Nah inilah kenapa kemudian dikatakan zalim. Karena percaya pada konsep yang tidak masuk akal alias irrasional. Yang benar itu adalah Tuhan Maha Pengasih. Anda sembah Dia atau Anda tidak sembah Dia, Tuhan tetap pengasih. Kenapa? Kamu cuma pintar pidato. Aku bukan pidato. Aku sedang menjawab pertanyaan. Kalau pidato itu, saudara-saudara, pada hari ini kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia sedaran bahwa Tuhan telah kehilangan akal sehat, lupa kalau dirinya Tuhan, sampai dia pun berdoa kepada yang ada di langit. Itu baru pidato. Kalau yang tadi itu memberikan edukasi supaya adik-adik ini bisa waras, jangan gila permanen, kan begitu. Bang Luma, Yo, Puput. Kenapa ibadah orang Islam itu tidak ada lilin, dupa atau asap-asap gitu, Bang? Ya karena kami bukan penyembah berhala. Ya kan kalau lilin, dupa semacam itu kan bukan berhala, Bang, wangi-wangian gitu. Jangan katakan yang di dalam Bible itu ada kemenyan. Di Islam itu nggak begitu. Kenapa? Kalaupun itu pernah dipraktekkan oleh nabi-nabi terdahulu, sekarang ini nggak bisa lagi. Kenapa? Hal-hal seperti itu syarat dengan ritual-ritual paganisme. Makanya dihilangkan yang kayak gitu-gitu. Sekarang pemurnian. Kan Yesus mengatakan, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu dalam roh dan kebenaran. Berarti penyembahan kepada Tuhan yang benar itu harus dengan pola perintah. Baru dianggap benar. Kalau tidak ada perintahnya, itu bukan benar. Contoh, orang menyembah Tuhan di hari Sabtu. Itu benar. Menyembah dalam kebenaran, karena menyembah di hari Sabtu. Hari Sabtu ada perintahnya.
Tapi menyembah Tuhan di hari Minggu, sudahlah Tuhannya anak orang, ibadahnya hari Minggu pula tuh. Itu bukan menyembah dalam kebenaran. Itu menyembah dalam kesesatan. Kenapa yang disembah anak orang, ibadahnya pun dilakukan pada hari Minggu yang tak ada perintahnya dari Tuhan. Berarti kalian menyembah dalam kesesatan, bukan menyembah dalam kebenaran. Begitu sudah. Ada lagi? Berarti Yesus itu bukan anak Allah Bang Juma ya? Pertanyaan yang bagus. Kita harus ngerti dulu nih konteks. Siapa mereka yang disebut anak Elohim? Di dalam Mazmur 82 data nomor 1 sampai nomor 6 yang disebut anak Elohim atau anak Tuhan adalah orang-orang yang tekun setia menjalankan setiap ketuk perintah dari Elohim. Itu bukan anak dalam arti kata biologis. Kesalahan orang-orang Kristen karena menganggap konsep ini adalah benar dalam arti kata konsep Helenisme. Tuhan, dewa turun ke bumi, anaknya adalah anak Tuhan, sebagaimana anak kambing adalah anak kambing adalah kambing, anak sapi adalah sapi, anak buaya adalah buaya, anak tangga adalah tangga. Anak Tuhan adalah Tuhan. Lupa kalau Yesus itu anak manusia. Berarti anak manusia adalah manusia. Itu yang betul. Adapun anggapan anak Allah atau anak Tuhan, maksudnya itu hamba. KPR subsidi pemerintah. KPR subsidi. Di KPR. Diam dong. Di KPR 4 nomor 30. Di situ Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Gitu. Sampai di sini tidak paham? Paham. Ya, paham. Jadi anak Tuhan. Hah? Pertanyaan terakhir Bang Juma. Nah, pertanyaan terakhir, silakan. Kan Islam itu menolak bahwa Allah itu punya anak. Apakah ada ayat? Amal Jo, tunggu. Amal Jo lagi tari tripping dia. Amal Jo, jangan kemana-mana, sini dulu. Jangan bangunkan ibu. Ya, sini dulu. Oh iya, langsung mau cari masjid jam begini, janganlah. Nanti dibilang maling lagi di sana. Di situ aja dulu duduk. Ya, gimana pertanyaannya? Kan umat Islam itu kan menentang Allah itu punya anak ya Bang Juma. Ya. Apakah ada di Al-Quran Allah itu marah bahwa Allah itu punya anak di ayat? Wah, surah Maryam ayat 88, 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngamuk besar. Hampir saja ini langit runtuh, bumi ini kemudian pecah, langit pecah dan seterusnya. Oleh karena orang-orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Gak boleh. Coba dibaca surah Maryam itu. Bagaimana Allah marah berat, marah besar. Makanya kami tidak percaya kemudian ketika dikatakan hari Natal itu kan nggak percaya. Kenapa kami tidak percaya hari Natal? Karena hari Natal itu adalah hari di mana Tuhan punya anak lahir. Sorry, Tuhan masih dan seterusnya, ya kan? Kelahiran anak Tuhan itu yang ditolak oleh Al-Quranul Karim sampai Tuhan marah disebabkan karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Tuhan murka. Tidak boleh Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak berarti Tuhan bersilsilah. Kalau Tuhan bersilsilah berarti Tuhan itu tidak esa lagi. Masa Tuhan punya silsilah? Tidak bisa Tuhan itu bawa silsilah kemudian. Inilah yang dikatakan oleh pencipta langit dan bumi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa qalu tahasar rahman walada. Itu enggak boleh. Ketika dikatakan Tuhan yang maha pengasih mempunyai anak. Orang-orang kafir berkata demikian. Tuhan yang maha pengasih punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Akibat ucapan mereka, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqa. Itu kata Quran. Wa tanshaqqa. Nah, ketika dikatakan
apa? Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Allah marah. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tashaqqaq. Itu enggak boleh. Tidak boleh kemudian kita mengucapkan Tuhan itu memiliki anak. Tidak boleh. Anda aulir rahmani walada. Karena mereka kemudian menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka hampir saja langit pecah, gunung-gunung ini kemudian luluh lantah, runtuh, dan bumi terbelah akibat mengatakan Tuhan punya anak. Itu enggak boleh. Tadi kembali ke Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tadi sudah diiyakan oleh Adik Amal Jo bahwa Tuhan tidak bersisila, Tuhan tidak punya opung, tidak punya tante, tidak punya sepupu, kan gitu. Mungkar di sini marah, apa cuma artinya? Oh iya, marah, murka. Mungkar. Oh baca dia rupanya. Alhamdulillah. Sangat Saya mau bertanya. Ya boleh, silakan. Merinding ayatnya Bang Guma. Manusia itu bisa mudah terpengaruh ajaran yang salah, Bang. Kenapa? Gimana? Kenapa manusia bisa mudah terpengaruh ajaran yang salah, Bang? Pertanyaan yang bagus. Kenapa manusia itu mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah? Karena kita ini makhluk biologis. Makhluk biologis yang dipengaruhi oleh nafsu, keinginan-keinginan. Tubuh kita ini disetting oleh Tuhan pencipta langit dan bumi memiliki keinginan. Contoh, ketika kita puasa, maka yang kita bayangkan itu seluruh makanan yang ada di meja. Kita bayangkan semuanya yang nikmat. Kenapa? Karena daya tarik dari tubuh kita ini. Nah, iblis datang memanfaatkan itu. Sehingga tubuh kita yang disetting oleh Allah memiliki kebutuhan-kebutuhan itu dijadikan iblis sebagai ladang penyesatan. Adam sesat dipengaruhi oleh bini dipengaruhi oleh iblis. Disesatkan karena apa? Makanan. Jangan kau makan, tapi dimakan. Mudah sekali manusia itu disesatkan karena kenapa? Alat dalam tubuhnya yang terdeteksi oleh iblis sebagai lubang yang bisa iblis masuk ke dalamnya, menggerogoti kepercayaannya, otaknya, dan seterusnya untuk menjadi pengingkar terhadap Tuhan. Batu, tidak pernah kita melihat di diskotik batu-batu bertaburan, ya toh? Kecuali batu lase, nah itu bertaburan di sana. Batu apa itu Bang Guma? Batu sakar. Batu-batu nggak bisa digoda. Batu, kau makan ini, oh batu nggak? Kenapa? Karena pada diri batu tidak ada deteksi sensor yang dipasang oleh Tuhan untuk menjadi deteksi iblis. Tapi kalau kita manusia punya telinga, pingin dikasih anting, korupsi lagi, dipercantik, disuntik, kasih lipstik, tidak ada duit, mencuri lagi. Ya toh? Seluruh yang ada pada diri kita butuh dipercantik. Udah punya rumah, pingin mobil, ada mobil wisata, punya tempat wisata, ingin pesawat, begini. Oh, itulah manusia. Maka dengan itu iblis mudah mempengaruhi kita. Makanya Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ini mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Bagaimana cara setan mempengaruhi kita? Dengan keinginan-keinginan makanan. Babi haram,
haram dihalalkan. Toh? Betul? Dihalalkan. Padahal itu dalilnya di Bible. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Dimakan. Sunatkan hatimu. Kenapa ini? Ini sabar. Ini ilmu hikmah. Nabi Abraham diminta oleh Allah menyerahkan kemudian anak tunggal, anak satu-satunya untuk dipotong, disembelih. Abraham ikhlas memberikan anaknya yang satu-satunya yang dia cintai. Berpuluh tahun dia berdoa, ya Tuhanku, tolong berikan aku anak. Begitu diberi anak, disayang sekali anaknya. Lalu Tuhan meminta, potong anakmu itu. Abraham ikutin bukti ketundukan Abraham kepada Tuhannya. Orang Kristen boro-boro anaknya diminta, kepala kulupnya diminta untuk kerat sedikit saja. Gak mau. Bayangkan kalau Tuhan minta kepada orang Kristen, potong anakmu. Kira-kira kalian mau? Nggak mungkin. Lawang kulup diminta yang bau pusing itu bersihkan dari situ, potong, sedikit potong. Nggak mau Kristen itu. Itulah bukti agama Kristen adalah agama yang membangkang perintah Tuhan. Mau dia? Nggak mau. Coba. Kalau sampai nih umat Islam yang masuk ke surga sebagai manusia pertama di Eden, anggaplah Bang Zuma manusia pertama di Eden, dengan keislamanku aku bawa di kelas berikutnya. Bang Zuma mewakili manusia pertama sebagai Muslim disimpan di Gan Eden. Bang Zuma, ya Tuhan, jangan kau makan buah pengetahuan. Baik dan jahat maupun baik dan jahat. Sebagai Muslim, saya pasti tunduk. Karena itu larangan, maka saya tunduk karena saya Muslim. Tuhanku melarang, maka saya tunduk. Sami'ana wa ta'ana. Saya mendengarkan perintah Tuhan dan saya meneladani dan mempraktikkan perintah itu. Itu Islam. Andai saja Bang Zuma manusia pertama, maka dengan konsep Kristen seluruh manusia akan berada di Gan Eden. Nah, sekarang sebaliknya, Bom sebagai manusia pertama yang disimpan di Gan Eden dengan kekristenan yang dia bawa, Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan. Kira-kira Bom makan gak? Makan. Tanpa pengaruh iblis. Kan dia kan Iya. terus Sebab Bom lebih iblis daripada iblis. Pasti dimakan. Kenapa? Karena dia Kristen. Kristen itu, Pak, tidak ada yang haram dari aspek makanan. Semua boleh. Tuhan baru bilang begini, jangan kau makan. Oh, udah dimakan duluan Bom. Apa lu bilang? Makan sudah dia. Karena nggak ada yang haram, semua halal. Apa lu bilang? Ini kan lu ciptakan. Ngapain lu ciptakan? Ngapain lu ciptakan? Ngapain lu ciptakan kalau gue nggak boleh makan? Jangan kau makan saya. Lu sia-sia ciptakan kalau gue nggak bisa makan. Dimakan sama Bom. Maka kenapa memfitnah Adam sementara Kristen pun kalau sebagai manusia pertama, jangankan buahnya, pohonnya pun dimakan. Itu udah mutlak itu terjadi. Ini artinya bahwa tidak ada ketaatan. Jadi ketika Abraham diminta anaknya untuk dipotong. Kristen diminta nonotnya sedikit aja dihilangkan. Tidak mau, ogah. Mending dia kasih anting-anting keliling. Ditanam kelereng masuk ke dalam sampai 4 kelereng. Daripada dipotong. Itu taat kepada Tuhan gak? Atau ingkar kepada Tuhan? Ya ingkar dong. Itu yang mau masuk surga, yang kayak gitu-gitu. Pemimpi.
Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Kalau disunat nanti Kristus itu tidak berguna. Kristus siapa yang menghapuskan dan yang melarang firman Tuhan? Palsu atau asli? Kristus yang datang ke Paulus. Kata Paulus, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Tuhan yang merintahkan kok. Itu pembangkangan atau ketaatan tuh? Itu pembangkangan. Yang membangkang perintah Tuhan dan menghambur iblis dong. Gitu. Maka yuk mari kita kemudian kembali kepada fitrah kita. Kita mengikuti dan mendengarkan apa yang Yesus sampaikan untuk kita mengenal Tuhan satu-satunya saja. Silakan. Bang, Ya, saya mau bertanya bang, boleh nggak? dari tadi bertanya. Boleh dong. Agama yang paling benar menurut abang agama apa bang? Agamanya Yesus. Yahudi berarti. Shalom. Agama selamat. Apa kata Yesus? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan orang ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Jadi ada dua syaratnya untuk masuk surga menurut Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira antara Islam dan Kristen, yang lebih benar dari agama ahli Taurat, orang Farisi, Islam atau Kristen? Tolak ukurnya sederhana. Kita lihat poin pertama. Kitabnya Kristen selalu direvisi. Al-Quran tidak pernah direvisi. Kira-kira yang lebih benar yang mana? Kitab yang selalu direvisi atau yang tidak pernah diganti-ganti? Mana yang benar? Yang tidak direvisi. Tidak direvisi. Yang kedua, Agama Islam yang benar nih bang, ya, kenapa tidak diciptakan agama Islam aja di dunia ini bang? Kenapa harus dilarang Kristen? itulah tadi. Kalau semua apa yang ada di bumi ini menjadi perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada dinamika kehidupan. Kalau semua yang ada di atas muka bumi ini jadi TNI-nya, tidak ada kemudian masyarakat sivil. Kalau semua di bumi ini jadi kaya, lalu siapa yang miskin? Tidak ada dinamika. Kalau Tuhan hanya menciptakan satu agama dipatok dan manusia harus hidup seperti robot, maka tidak ada ruang iman, tidak ada tempat berpikir. Tidak ada tempat berpikir. Dan kalau cuma ada satu agama saja, maka konsekuensinya akan bisa terjadi kita hidup seperti binatang. Kenapa? Karena kita tidak perlu takaran baik dan jahat lagi. Kenapa tidak perlu takaran baik dan jahat? Kita baik, tetap selamat. Kita tidak baik, tetap selamat. Kita baik, selamat, tidak baik, selamat. Karena cuma satu agama, otomatis selamat. Kan gitu. Karena cuma satu agama. Kecuali Allah itu kejam, Tuhan itu kejam, tidak ada keselamatan. Lu mau ngapain aja bebas. Kalau Tuhan menciptakan satu agama yang betul, yes. Tetapi manusialah yang menciptakan agama-agama baru di luar agama yang betul itu. Contoh, agama Kristen, agama Katolik, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Konghucu. Ada enggak
agama-agama ini disebutkan di dalam kitab suci. Bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan membawa kemudian nabi-nabi untuk menjadikan manusia menjadi menganut agama tersebut. Enggak ada. Yesus sekedar untuk menyebut nama Kristen saja. Yesus tidak pernah. Nabi Musa untuk sekedar menyebut nama Kristen aja tidak pernah. Tuhan pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi kenal dengan sebutan Hashem, Yotefap, yang menyebut Kristen aja nggak pernah. Tapi Tuhannya Yahudi acap kali menyebut Islam. Shalom, shalom, shalom. Yesus menyebut shalom alaikum. Shalom, shalom, shalom bahasa Ibrani, salam bahasa Arab. Salam akar kata dari Islam. Yesus juru salam, Yesus juru selamat, Yesus juru Islam. Tidak ada Yesus disebut juru Kristen. Jadi Tuhan menciptakan cuma satu jalan, yaitu salam. Cuman salam yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancangan-rancangan yang telah aku rancang untuk kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom, Islam. Aku merancang Islam sebagai jalanmu, bukan jalan kesesatan. Aku tinggalkan damai sejahtera, kata Yesus. Aku tinggalkan shalom, aku tinggalkan Islam untukmu. Jadi Yesus pergi meninggalkan Islam untuk kita. Shalom itu Islam, akar katanya salam. Makanya Yesus mengajarkan syahadatain. Yesus mengajarkan sholat, puasa, zakat. Yesus mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, kebaktian, KKR, apalagi sekolah minggu. Melayani Tuhan. Itu jelas Yesus mengajarkan melayani Tuhan, artinya beribadah kepada Tuhan. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan Jumat Agung. Gak pernah. Jadi semua prosesi ritual agama yang dilakoni oleh Katolik maupun Protestan itu dibuat sendiri tanpa ada instruksi dari Tuhannya Yahudi dan juga utusannya Tuhan Yahudi, yaitu Yesus. Gak ada. Kalian bikin-bikin sendiri. Kecuali Advent, ibadah Sabtu itu pun ya di gereja kok nyembahnya bukan nyembah kepada Tuhan Yahudi, malah nyembah kepada orang Yahudi. Ya sama doang. Begitu saudara. Ada lagi? Tapi kok Bang Juma bisa hafal Al-Quran, hafal Alkitab? Itu berapa lama Bang hafalnya Bang? Saya nggak hafal, saya cuma mengingat-ingat saja. Mengingat Al-Quran juga saya nggak terlalu banyak hafal, tapi ingat-ingat saja, potongan-potongan ayat tahu. Tapi yang ditanya tadi itu tentang Al-Quran tuh bisa ngejawab maksudnya. Oh iya, Bible aja bisa, apalagi Quran. Masalahnya gini, kan beda Bang Juma Arab. Jadi ya, masalahnya gini. Kata Yesus gini, Yohanes 14 nomor 26. Apabila Roh Kudus itu datang, maka Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Saya ulang. Apabila Roh Kudus itu datang, maka Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu.
Kita buktikan ya. Kalau saya berdebat dengan seorang pendeta, saya mengatakan begini. Yesus pernah berkata. Lalu pendetanya mengatakan, di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24, Matius 14, dan seterusnya. Pendeta akan mengatakan, di mana Bang Suma? Saya sudah baca nih. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kata pendetanya, yang benar, emang ada kayak gitu tertulis? Padahal nyata-nyata di situ Yesus berkata kepada mereka. Pendetanya nggak tahu dalil itu, bahkan terasa asing. Sudah aku tunjukkan, ngambil pula Bible. Tunggu ya Bang Suma, tunggu ya. Terdengar di layar, tetap gini, dengar. Pendeta loh. Belum lagi kalau yang tadi semalam itu ada pendeta muda, aku berdialog sampai dia tanya tentang cicak meniup api. Dia tuh begitu saya baca dalil atau dia baca dalil, kayak gitu cara ngetiknya tuh di komputer. Mana Roh Kudusnya? Yesus mengatakan apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan mengingatkan engkau segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Loh, kok Roh Kudus malah mengingatkan ke Bang Suma? Kok Roh Kudusnya malah bekerja di Bang Suma? Kalian malah nggak percaya. Di mana itu Bang Suma? Hah? Di mana Bang Suma? Aku lupa. Tunggu, di mana? Gimana cerdas juga ya. Ada Roh Kudus, coy. Apabila Roh Kudus yang diutus oleh Bapa atas nama aku itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Roh Kudus malah bekerja sama Bang Suma. Pendetanya malah mau cerita. Dari mana, Dek? Aku lulusan S2 teologi, Bang. Loh, mana Roh Kudusmu? Konsepnya jelas kok. Tanda-tanda Roh Kudus bekerja pada seseorang, orang itu akan mengingat segala perkataan yang Yesus pernah katakan. Tanya pendeta, apa katanya? Kami bukan umat penghafal, Bang. Matamu. Kalau kau cinta ini kitabmu, kau cinta ini kitab, berarti ada di dalam kepalamu isinya. Tapi kalau kau cinta hanya duit jemaatmu, berarti di otakmu cuma ada dompet dan ATM-nya jemaatmu. Kalau kita cinta sama istri, bau kentutnya pun kita hafal. Bau keteknya pun kita hafal. Kalau cinta, namanya cinta, itu di hati, di benak, di perasaan, di sanubari. Tapi coba tanya angka perpuluhan, wah hafal kali, ini belum bayar, telepon, ini belum bayar, telepon, ini masih kurang pembayaran bulan lalu, telepon. Hafal dia, namanya si Fulan, si Martin, si Peter, si Markus, belum bayar, tagih. Giliran ditanya, Pak, ada Yesus mengatakan melarang kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa. Hah? Apa betul? Itu di mana? Padahal namanya sudah keren tuh. Sion for Yehuda. Bah, mantap kali, bah. Oh, King of King, singa Yehuda. Wah, mantap kali. Laskar Kristus. Woi. Begitu ditanya tentang dalil Bible, help. Tapi kalau perpuluhan, Jo, ini udah tanggal berapa? Bangunkan mama, belum setor. Ini kita mau beli Bible. Gerbang gereja mau diperbaiki. Tanya mama, bangunkan perpuluhan. Udah belum, ini udah tanggal berapa ini? Kolektenya mana? Kolekte mana? Kolekte. Tapi giliran ditanya ayat dalil Bible, wah, blow on, langsung blow on.
Kalau angka uang kau hafal. Giliran perkataan katanya perkataan Tuhan mulu nggak hafal. Dasar matamu suwe. Itulah dia. Itulah faktanya. Itulah real yang terjadi. Tolak ukurnya Yohanes 16, Yohanes 14, nomor 26. Apabila Roh Kudus datang diutus oleh Bapa dalam namaku, maka dia akan mengingatkan segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Tuh, kesalahan fatal kedua. Matius 8 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berpidato atau dia di gereja. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita berkumpul di dalam kerukunan, dalam persekutuan kepada Bapa dan Anaknya yang ada di surga. Pada hari ini kita besarkan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam perjamuan kita di setiap hari, dalam pergolakan kita kehidupan sehari-hari. Kita semuanya ini adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Bagus tuh, bagus tuh, hotmaya, bagus tuh. Cerita-cerita demi cerita, kemudian ujung-ujungnya ketika ditanya apa yang Bapak ingin sampaikan, rupa-rupanya dia akan mengatakan, tiada hari yang tersingkap kepada kita selain harta-harta yang kita persembahkan di rumah Tuhan untuk memberikan kita penerangan sebagai anak-anak Tuhan, penerang dunia. Maka oleh karena itu, melalui mimbar ini, Bapak sebagai gembala mengingatkan kepada para jemaat agar sudilah kiranya memberikan kolektif dari usaha-usaha yang diberkati oleh Bapa, supaya kita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang kurang? Sebelum meninggalkan tempat Sebelum meninggalkan gereja ini, sudilah kira yang terbaik untuk rumah Tuhan, supaya kita dipermuliakan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Ujung-ujungnya, kan begitu, kan begitunya. Sudahlah itu udah kuhafal nanti. Jok, kenapa Jok? Disuruh, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Akan dia berkhotbah, Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini hidup hanya sementara. Kita akan kembali kepada Tuhan, di mana Tuhan kita sudah mempersiapkan tempat kita di sana. Maka hari ini, mari kita memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di murid-muridnya pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi murid. Kampret, bukan jadi hamba. Marilah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus minta agar orang-orang dijadikan murid. Harusnya marilah kita Bapak Ibu menjadi murid-murid dari utusan Tuhan Yesus Kristus. Itu baru betul. Ini Tuhan, barang siapa yang tidak menyebut nama Tuhan Yesus dalam aktivitas kesehariannya, maka itu tanda-tanda kurang diberkati di dalam kehidupan berkeluarga. Haleluya. Koplak. Orang Yesus suruh jadikan orang jadi murid kok, bukan jadi hamba. Ada-ada aja. Seru Gitu Bang kan? Juma ya. Gimana? Seru emang ya. Bang Juma ya. Tuh, kok dosa? Kok jadi dosa? Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Bukan jadi hamba, jadi murid. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Perintah Yesus ibadah Minggu apa ibadah Sabtu?
Ibadah Sabtu. Perintah Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Loh kok di gereja malah mengajarkan Yesus Tuhan? Itu yang diluruskan Bang Zuma, mencegah dan membersihkan, menginsapkan dunia akan dosa. Supaya tanah air beta, tanah air Indonesia ini, ya kurang-kurangilah dosa dengan menyembah makhluk Tuhan. Begitu saudara-saudara, adik-adik sekalian yang ganteng-ganteng. Masih ada lagi? Bang Juma. Siap. Apalagi? Bang Juma, Iya. nanti gantian sama yang di bawah bang. Saya menyimak aja bang. Boleh. Kita naikkan dulu ya. Iya bang. Juma saya juga izin turun Bang Juma. Di sini aja. Malam bang. Malah. Baru bang. Iya. Oke, makasih adek. Makasih. Bang Juma dari masjid mana Bang Juma? Aku Masjid Nur Alim. Oh iya. Siap. Kita cari dulu pendeta ya. Boleh ya? Iya Bang Juma. Cepat Bang Juma. Oke. Nah, ini ada pendeta ini. Nih. Halo. 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 Bekendong. Halo saudara Bek. Tidur dia. Ngorok dia. Orang sehat dia. Orang sehat teman-teman. Jam segini udah tidur. Sehat banget kawan kita lah. Orang sehat. Orang sehat. Allahu Akbar. Besok bugar dia itu. Datang kita bangun-bangun. Kata-kata. Orang sehat lah. Halo, selamat malam. Deh, mentalnya belum kuat dia. Orang tua di mana, Dek? Kok saya nggak pernah dengar suaranya? Kamu sudah duda ini? Duda apa belum juga ini. Terus kenapa nggak ada suara-suara? Udah malam Bang Juma. Oh iya, benar juga. Kalau yang tidur itu kan orang sehat. Benar sekali, betul. Kita ini sakit semua kan ya. Di sini ada 16K. Di YouTube ada 1, sekian orang sakit semua. Nggak bisa tidur maksudnya, entah itu sakit gigi kah, atau uratnya gatal, susah tidur, gitu, ya kan? Orang sakit dompet, mikirin utang, susah tidur.